Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua milenial. Kita sedang berada di Masjid Jami Fathahillah Blok B Tanah Abang. Kita akan mewawancara sahabat-sahabat kita dari disabilitas yang akan mengikuti acara di belakang ini. Akan ada bagi-bagi baju lebaran gratis, tinggal ambil gratis. Dan kita akan wawancara dua orang ini, salah satu tamu yang akan mendapatkan baju lebaran gratis. Bapak dengan Bapak siapa? Priyo Siswoyo, Mas. Priyo Siswoyo. Bapak dari asal mana? Dari Cakung. Cakung. Iya. Wah, jauh ya, Pak. Bapak dari sini naik apaan, Pak? Naik motor Sispan, Mas. Oh, naik motor ya? Motor gerobak. Oh, iya. motor gerobak. Iya. Bapak tahu info ada acara ini dari mana? Dari teman saya, Pak. Teman saya. Iya. Oh, gitu. Jadi saling info ya, Pak ya? Iya, betul. Pak, ngomong-ngomong ini, Pak ya, disabilitas Bapak ini dengan kondisi kayak gini dari kapan? Saya disabilitas dari tahun 2003. 2003. Kecelakaan kerja. Ke jatuhan marmer di Tanjung di Sunter, Mas. Oh, gitu. Iya. Jadi dalam keadaan kerja ya, Pak? Iya, kerja, Mas. Kerja gitu. Proyek bangunan, Mas. Gitu. Iya. Oh, jadi cacat ini udah berapa tahun jadinya? Aduh, Mas. Pokoknya dari 2003. 2003, oh berarti iya. Di sekitaran ada 15 tahun lebih ya? Iya, benar. Ya? Iya, Mas. Gitu. 2003. Nah, terus dari Bapak sudah berkeluarga? Kebetulan belum, Mas. Oh, belum? Belum. Iya. Terus Bapak masih tinggal dengan siapa? Saya tinggal bareng sama ibu sama teman, Mas. Oh, ibunya masih ada? Masih ada, Mas. Oh, bapaknya? Oh, udah nggak ada, Mas. Oh, udah nggak ada. Udah lama, Mas. Iya. Oh, gitu. Terus kegiatan sehari-hari Bapak apa? Saya pelukis wajah sama ini, Mas, sama atlet DKI, Mas. Atlet SEA Games? Atlet PON, Mas. Oh, PON Peparnas, iya. Cabang olahraga apa, Pak? Cabang olahraga bowling sama tenis meja. Oh, bowling sama tenis meja. Iya. Oh, tenis meja. Oh, jadi prestasinya udah dapat medali apa aja, Pak? Prestasi mendapat medali perunggu PON Peparnas di Bandung. Di Bandung tahun 2016. 2016. Sama medali perunggu Manila Open tahun 2018. Oh, berarti udah banyak dong ya, Pak, prestasinya. Subhanallah, dengan keadaan yang terbatas tapi prestasinya melebihi orang normal ya, Pak. Wah, hebat. Iya, hebat. Betul. Pak, jadi selain itu latihannya tiap harinya nggak, Pak? Ada, Pak. Menjelang event itu biasanya 1 tahun itu latihan, Mas. Latihan intensif. Oh, gitu. Kayak iya. Model pelatnas gitu ya, Pak? Iya, betul. Kita modelnya pelatda, Mas. Pelatda iya, daerah. Pelatda. Iya, benar. Oh, gitu. Iya, Mas. Berarti kalau kayak gitu berarti ini ya, Pak selama pelatnas tuh kayak karantina gitu ya, Pak? Betul, Mas. Betul. Berapa hari biasanya, Pak, karantina? Biasanya latihannya itu 1 tahun sebelum menjelang pertandingan. Kalau karantina itu 1 bulan. 1 bulan? 1 bulan. Oh, gitu. Di hotel, ya. Tapi kalau misalkan lagi nggak ada event gitu, selalu latihan atau tidak, Pak? Latihan, Mas, tetap. Tapi jarang-jarang, Mas. Nggak sering kalau mau pas tanding, Mas. Oh, jadi nggak ada latihan rutin gitu ya, Pak? Nggak ada, Mas. Oh, gitu. Oh, iya, ada. Berarti keren juga ya, Pak. Iya, Pak, ini Masjid Fathahillah ini mengadakan bagi-bagi gratis baju lebaran. Iya, Pak. Menurut pendapat Bapak itu gimana, Pak? Menurut saya sangat bermanfaat sekali. Apalagi setelah adanya COVID-19 ini, Mas, yang betul. sama-sama ini kenaikan semua bahan yang naik itu, Mas. Oh, gitu. Kayak BBM, Mas. Membantu sekali, Mas. Apalagi ini gratis, Mas. Iya, gitu, Mas. Mas. Seneng banget ya, Pak? Seneng banget, Mas. Saya. Gitu. Kalau bisa tahun depan lagi, Mas, gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi ada harapan ya, Pak? Ada harapan, Mas. Iya. Tiap tahun ya, Pak? Tiap tahun, betul. Tiap tahun, Mas. Kalau gitu. bisa bukan cuma baju doang ya, Pak? Betul. Yang lain. Iya, Mas. Kebutuhan sembako gitu ya, Mas. Oh, iya, Pak. Iya, Kira emang di rumah nggak ada minyak ya, Pak, ya? Iya, ada, Mas. Mahal, Mas. Oh, mahal. Iya. Oke, gitu. Iya. Mudah-mudahan doanya Bapak terkabul. Amin. Terutama di bulan Ramadan. Amin. Bapaknya juga sehat. Amin. Kita sebagai panitia masjid Amin. diberi kesehatan juga, bisa melayani masyarakat ya, Pak, Amin, ya. Mas. Oke, saya berpindah ke sebelah ya, Pak, ya. Oke. Assalamualaikum, Bapak. Dengan Bapak siapa? Saya Bapak Sutanto. Bapak Sutanto. Bapak dari mana? Saya dari masih Pondok Bambu juga, cuman saya di belakang Duren Sawit.
belakang penjara wanita. Oh, itu ya, apa namanya, Cipinang? Cipinang. Ya, bukan. Oh, bukan. Kalau Oh, yang Cipi- sel wanita yang itu yang iya betul, saya tahu tuh. Wanita itu Oh, gitu. revolusi. Oh, iya iya iya. Bapak sehari-harinya bekerja atau apa, Pak? Saya sehari-harinya bidangin bengkel Oh, las, bengkel. bengkel las kursi roda, Oh, gitu. modifikasi kursi roda. Oh, gitu. Berarti oh ini kursi rodanya keren juga ya, Pak ya? Ada kayak motor ya, Pak ya? Oh, hebat gitu. Terus selain kegiatan hari-hari apalagi, Pak? Ya kayak menjahit. Kayak kursi roda kan harus ada joknya tuh. Oh, gitu ada. Nah, ini, Oh. ini produksi saya. Oh, ini salah satunya. Nah, joknya belakangnya ada tasnya. Oh, buat nyimpen apa gitu ya. Nah, betul gitu. betul. Oh, gitu. Pak, keadaan seperti ini sudah berapa lama ya, Pak? Atau dari lahir atau gimana? Saya kecelakaan kerja juga. Sebelumnya kerja di mana? Saya memang bidang saya di tukang las ya. Dulu dari perusahaan juga di perbengkelan di bidang teknik. Oh, gitu. Nah, keluar dari perusahaan lari ke proyek. Oh, kerja di proyek. Nah, saya di proyek itu Nah, tukang las konstruksi. Kang Las konstruksi. Oh, berarti yang gedung-gedung tinggi ya, Pak ya? Bagian konstruksinya Oh, iya, iya. saya. Itu tahun 90. 90. Tahun 90 saya kecelakaan. Oh, gitu. Jadi Iya. Bapak sudah berkeluarga? Sudah. Ah. Sudah punya anak. Sudah ada punya anak? Anaknya berapa? Anak satu umur 3 tahun saya Tiga kecelakaan. tahun. Oh. Enggak, sekarang udah umur berapa? Sekarang saya udah umur 60. 60 anaknya? Anak tahun 88, Oh, kurang berarti lebih 30. udah bekerja kali, Pak ya? Udah punya cucu. Oh, udah punya cucu. Cucu udah punya Alhamdulillah. 4. Alhamdulillah. Istri masih ada? Masih ada. Ada gitu. Oh, gitu. Jadi sehari-harinya bekerja ngelas di rumah, Pak? Di rumah. Di rumah, alhamdulillah. Ya, Gitu. sewa-sewa tempat. Oh, gitu. Sewa. Itu kalau bengkelnya tempatnya bayar, Pak? Atau Saya kontrak rumah. Ah. Jadi 2 tempat saya kontrak ah, dengan per bulan sekian. hmm. Ya kalau masalah rezeki kita nggak tahu ya. Iya. Yang di atas yang Allah udah ngatur ya, Pak ya? Allah yang ngatur. Iya, gitu. Jadi saya hanya mengharapkan dari teman-teman saya sama disabilitas mengorder ke saya. Ah, Nah, itu tumpuan saya Ya, bisa memperpanjang eh, Ya, buat manjangin rezeki, kehidupan, Pak. Manjangin rezeki. rezeki buat makan hari-hari Nah, gitu ya, itu, Pak. ya. Pak, saya mau tanya nih, Pak. Kan kita ini masjid ada acara bagi-bagi baju lebaran gratis. Menurut pendapat Bapak itu gimana, Pak? Menurut saya itu cukup bagus, Ah. membantu sesama kaum duafa juga, terutama ini disabilitas bagi yang masih kekurangan, itu sangat membantu juga. Ah. Itu sangat berterima kasih dengan adanya Acara bantuan ini. acara ini, Iya. bantuan ini gitu. Pak, ada nggak harapan untuk insya Allah tahun depan adain lagi? Harapan ya Nah, sama, nah, pengennya sih tiap tahun. tiap ya, Pak? tahun ada Iya. dengan lebih meningkat lagi. Nah, sekarang baju, Ah. besok sembako ya, Pak ya? Ya mudah-mudahan Nah, melebihi apa yang dibutuhkan dari warga kaum masyarakat, ya, Pak? masyarakat Iya, umumnya. betul. Nah, mudah-mudahan saya minta doanya nih sama Bapak nih untuk saya dan semua pengurus masjid dan semua yang bertugas di sini, saya minta doanya mudah-mudahan sehat Amin. dan kita bisa melayani semua warga Amin. masyarakat ya, Pak. Dan Bapak Mudah-mudahan juga kita sehat ya, Pak. Dikasih kesehatan, Iya. panjang umur dan yang penting utama kan kita sehat. Iya, Pak, Nah, betul. terutamanya itu. Nah, Kalau kita sakit kan berarti iya. kemampuan pun serba berkurang. Siap. Nah, saya salut loh sama bapak-bapak dengan keadaan ini masjid tinggi loh, Pak. Ya, itu. Makanya Gitu. saya Bapak juga- kesini naik apa, Pak? Kebenaran saya naik Grab. Naik Grab. Iya, Gitu. dari- Itu bangkunya dibawa di gimana tuh? Grabnya motor atau gimana? Grab mobil. Truk mobil Iya. gitu. Oh, iya, iya, iya. Oke, Pak. Saya terima kasih sebelumnya. Nanti kita semua minta doa agar kita bisa dapat rezeki sehat semua sampai kita lebaran ya, Pak ya. Yuk, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia pagi ini kita sudah berada di Masjid Fathahillah Tanah Abang tepatnya di Blok B. Dan sebelah saya
salah satu orang yang mungkin tamu kita dari jauh. Bapak dengan siapa, Pak? Saya Muhammad Subahan. Muhammad Subhan. Asal dari mana? Saya dari Bangka Belitung. Jauh banget. Bapak tinggal di Bangka Belitung. Tinggalnya di Jakarta, di Kampung Rambutan. Kampung Rambutan. Bapak kesini naik apa, Pak? Tadi naik motor Sespan, motor roda 3. Oh, sendiri. Gerobak sama istri. Oh, gitu. Istri ikut. Ikut kursi roda juga. Oh, gitu. Ke istri keadaan sama ya? Iya, sama kursi roda. Bapak keadaan kayak gini dari kapan? Saya kecelakaan motor itu 2005 pas waktu kelulusan SMA. Oh, Waktu SMA. masih umur 18. Zaman sekolah. Masih umur 18 tahun saya. Oh, gitu. Jadi zaman-zaman sekolah ya, Pak? Ya, pas kecelakaan. Patah tulang punggung saya. Terus, Pak, kegiatan sehari-hari Bapak apa ya, Pak? Saya kegiatan sehari-harinya, aktivitasnya ya paling di olahraga. Olahraga. Olahraga saya. Bapak masih kerja? Masih kerja Masih kerja di mana? di lembaga pemerintah. Oh, lembaga pemerintah. Hebat, alhamdulillah ya, Pak. Siap. Alhamdulillah. Pak, ngomong-ngomong olahraga nih, Pak. Saya dengar-dengar dari ini teman-teman katanya Bapak ikut olahraga apa ini, Pak? Saya ambil cabang olahraga bulu tangkis, Bang. Bulu tangkis. Ya, bulu Wah, tangkis hebat. kursi roda. Hebat Khusus. bulu tangkis. Saya aja nggak kuat, Pak, main bulu tangkis, Pak. Udah ngos-ngosan. Terus prestasi yang sudah Bapak raih apa aja, Pak? Saya pernah juara di tingkat kabupaten se-Jawa Barat itu medali di singlenya juara 1, double juara 1 2014. Terus di 2016 ikut PON Jawa Barat itu singlenya juara 2, doublenya juara 1. Terus kemarin di ASEAN Para Games ASEAN Para Games 2018 Jakarta, saya hanya mentok di 8 besar. Terus 2021 kemarin 20 kita terakhir ikut partisipasi di PON Papua. PON Papua, udah nyampe Papua ya, Pak? Nah, kemarin alhamdulillah dikasih Allah rezeki masih di singlenya juara 2. Juara 2 gitu. Kalau internasionalnya belum ya, Pak? Belum, itu tadi yang paling ikut cabang di di China Open. Oh, udah. Thailand Open. Udah tuh yang ASEAN udah ya, Pak ya. Udah. Wah, hebat deh. Itu ternyata dengan keterbatasan tidak membatasi prestasinya, Pak. Makanya kita salut sama orang-orang ini, dengan keterbatasan bisa meraih prestasi yang lebih tinggi dari orang normal. Gitu, Pak. Kita ini salah pengurus masjid. Masjid Fatahillah. Kita mengadakan rencananya kan bagi-bagi baju lebaran gratis, insya Allah gitu. Menurut pendapat Bapak nih kegiatan ini gimana nih, Pak? Menurut saya sangat berguna ya, bermanfaat bagi teman-teman kita disabilitas yang kita untuk beli baju lebaran itu agak susah. Alhamdulillah dengan adanya acara ini teman-teman juga antusias datang ke sini karena mereka berarti teman-teman udah info dulu semua. Gitu, jadi emang senang banget dengan teman-teman juga, apalagi kan berkah Ramadan ya mungkin. Amin, mudah-mudahan ya, Pak. Rezekinya. Pak, ada nggak keinginan Bapak nanti di tahun depan ngadain lagi gitu? Ya, insya Allah mudah-mudahan. Nah, bukan tahun ini aja, mungkin tahun selanjutnya berkelanjutan terus. Jadi dan kan ada beberapa teman-teman juga ada yang nggak sempat datang juga. Mereka juga pengen ngerasain juga selama ikut lebaran. Ini kan pakai baju itu mungkin baju ya dari tahun kemarin, jadi kadang mereka juga belum sempat beli gitu, atau rezekinya terbatas ya. gitu. Alhamdulillah sih senang banget gitu, Pak. Iya, betul. Jadi kira-kira ini kan baru baju lebaran nih, Pak, baju lebaran. Ada gak keinginan Bapak kalau besok tahun depan ada yang lain gitu, misalkan entah sembako apa-apaan gitu, kira-kira gimana, Pak? Iya, bagus banget sih sebenarnya itu kan, apakah kan pasti mereka juga, kita juga teman-teman juga ngerasain pengen beli ketupat seperti masak ya, makan ngerasain iya seperti itu kan. Ada yang mungkin yang kalau mereka yang mungkin itu bisa makan ketupat ataupun pakai opor lah, mungkin teman-teman itu juga nggak pernah gitu kan. Mudah-mudahan setahun sekali mudah-mudahan dengan ada seperti ini, ada bulan tahun depan bisa perbaikan lagi. Kita juga senang banget sih, Bang. Makasih banyak. Mudah-mudahan Bapak sehat, saya sehat, semua pengurus sehat. Saya minta doanya mudah-mudahan pengurus dan semua
doanya dari Bapak, redonya dari Bapak, mudah-mudahan doanya kita semua sehat, Pak. Amin, amin. Semoga pengurus masjid pasar Tanah Abang, semoga Fathahillah, semoga rezekinya bertambah, berkah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya rezekinya mengalir terus. Hajatnya kabul ya, Pak. Hajatnya terkabul. Ya, mudah-mudahan amin. Bapak, terima kasih sebelumnya saya mengganggu. Mudah-mudahan Bapak sehat, keluarga. Bapak udah punya anak belum, Pak? Belum. Belum. Mudah-mudahan nanti tahun ini Bapak punya anak ya, Pak. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali kita hari ini. Kita sedang berada di Masjid Fathahillah Tanah Abang, tepatnya di Blok B, dan kita dalam acara bagi-bagi baju lebaran gratis. Ya. Di sebelah saya ada salah satu tamu agung atau tamu istimewa, penyandang disabilitas, tapi prestasinya melebihi orang normal. Gitu. Ya, boleh kita tanya. Bapak dengan Bapak siapa? Saya Catur Sigit Nugroho. Catur Sigit, bisa dipanggil Catur. Nah, Bapak asalnya dari mana, Pak? Kalau asli dari Kebumen, Jawa Tengah. Tinggalnya di? Tinggal di Cakung. Tinggal di Cakung. Bapak sudah berkeluarga? Sudah. Punya anak satu. Punya anak satu. Istrinya kayak seperti Bapak atau tidak? Enggak, istri saya non disabilitas. Disabilitas. Ngomong-ngomong, Bapak disabilitas sejak kapan? Saya sejak tahun 2009 karena TBC tulang. Oh, ada penyakit ya? Operasi, habis operasi terus nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Gitu. Oh, sampai sekarang ya? Sampai sekarang, iya. Oh, gitu. Pak, kegiatan hari-hari apa? Saya kegiatan sehari-hari ikut di, kalau organisasi penyandang disabilitas, saya lebih banyak untuk ini ya, kayak survei-survei akses, bagaimana itu fasilitas untuk disabilitas itu bisa digunakan secara maksimal gitu kan. Fasilitas umum gitu fasilitas ya, Pak? umum, termasuk transportasi juga. Kadang-kadang saya harus mencoba transportasi, atau misalkan di gedung mana atau di area mana yang itu publik gitu ya. Yang untuk publik itu apakah memang bisa digunakan atau bisa dilewati oleh disabilitas atau enggak, terutama pengguna kursi roda gitu. Selain itu, saya kebetulan juga atlet bowling. Bowling juga? Ya, bowling. Kebetulan juga dapat medali, cuman belum tingkat nasional ya, masih daerah gitu. Oh, daerah. Alhamdulillah kemarin waktu Peparnas di Bandung 2016. PON. Iya, PON Peparnas itu dapat perunggu sih. Dapat gitu. perunggu. Iya. Terus Pak, itu apa namanya? Kan Bapak suka survei-survei gitu yang fasilitas umum yang bisa digunakan disabilitas. Itu surveinya sendiri atau ada kawan gitu, Pak? Biasanya saya kadang-kadang bareng sama teman-teman. Jadi, tapi kadang-kadang saya ketika melakukan itu saya sendiri sambil lewat aja. Sambil lewat, oh ternyata ada kayak gini, ada yang nggak beres. Misalkan kayak yang belum lama ini kan di stasiun Buaran, Klender dan Klender Baru. Stasiun apa nih? Kereta KRL. Yang KRL. Itu kebetulan udah berapa bulan, udah 2 bulan itu mati. Jadi kemarin saya juga udah laporkan ke pihak terkait supaya segera diperbaiki, karena ini menjelang Lebaran, masa mau Lebaran mau aktivitasnya tinggi ya, teman-teman disabilitas ya, kok liftnya bisa mati seperti itu kayak gitu. Oh gitu. Nah, Pak, ngomong-ngomong fasilitas umum nih, Pak. Kan sekarang udah banyak perbaikan nih di mana-mana. Jembatan sudah bagus, terus taman-taman udah keren. Nah, menurut Bapak nih, kalau misalkan dengan keadaan Bapak yang disabilitas sendiri, menurut Bapak itu udah mumpuni belum, untuk Bapak sendiri gitu? Kalau sekarang udah lebih baik ya. Tetapi kadang-kadang fasilitas itu nggak boleh dilewati oleh pengguna kursi roda. Kayak contoh misalkan velodrome Rawamangun. Itu ternyata untuk pengguna kursi roda nggak boleh masuk. Katanya takut merusak katanya gitu. Terus kemarin juga sempat ada pengguna kursi roda, kemudian teman saya juga itu yang ke GBK nggak boleh masuk. Alasannya nggak boleh untuk peralatan, tetapi kemarin sempat ke pengelolaannya, dan akhirnya setelah agak sedikit mungkin bukan ribut-ribut ya, akhirnya bisa boleh dimasukkan. Teman kemarin untuk yang di velodrome kadang-kadang nekat juga, maksudnya nggak boleh sama petugas sudah
nekat aja ke situ gitu. ya. Kadang-kadang harus dimarah-marahin juga gitu. Jadi seperti kayak negosiasi gitu ya Iya. Pak. Oh gitu Pak. Jadi nggak semuanya ya Pak ya kayak gitu ya. Kadang-kadang sudah bagus. Kalau untuk trotoar di protokol, jalan-jalan protokol memang udah bagus ya. Udah bisa ya. Tetapi kalau untuk yang di pinggir-pinggir kota malah justru masih sedikit. Nah. Ya, gitu. Nih Pak, saya mau nanya nih berhubungan dengan Lebaran. Mudik nggak Pak? Insya Allah mudik nanti kalau mungkin hari Jumat ya, Jumat. Jumat pagi. Pesawat atau kereta? Insya Allah kereta. Kereta. Nah, saya mau nanya tuh Pak, itu kan kereta nih. Gimana caranya Bapak bisa naik kereta dengan nyaman gitu Pak? Gitu. Kan harus Kalau kereta yang di Jakarta ini yang udah akses itu Gambir. Gambir. Kalau di Pasar Senen itu sebagian itu yang sebelah dalam itu udah sejajar ya. Tetapi kalau yang dari pintu depannya itu kadang-kadang kalau keretanya yang di sebelah sini yang bukan di bangunan yang baru itu belum akses diangkat-angkat. Iya, yang harus naik tangga lagi harus ya, Pak, ya? diangkat-angkat ya. Nah, itu yang masih menyulitkan juga kan, harus sewa porter dan disabilitas itu ketika nggak ada petugasnya yang menolong itu harus mengeluarkan biaya tambahan. Belum di sini paling nggak kalau gotong satu orang kan nggak mungkin harus 2 orang kan. Iya. 2 orang berarti harus ada tambahan 2 orang untuk bayar porter. Baru Kalau biaya porter misalkan 20.000 atau 20.000 ya udah kali 2 aja. Nanti di sono juga sama. Nanti di ini porter sampai sana ya, Pak? porter. Nanti kalau misalkan di daerah itu kan belum ada belum ada transportasi yang akses. Saya sendiri dari stasiun ya Kutarjo sampai ke rumah itu biasanya 100.000. Itu harus tambahan itu selain dari tiket-tiket. Makanya kalau ditotalkan itu biayanya lebih mahal 40% lebih gitu. 40% lebih mahal daripada orang non disabilitas. Oh, gitu. Itu kayak gitu. Berarti butuh biaya tambahan dong ya Pak? Iya, biaya tambahan itu yang kadang-kadang saya pengen misalkan di kereta api atau di sarana transportasi itu bisa dapat diskon karena selain ada untuk tiket itu ada biaya tambahan misalkan kayak untuk porter, transport kita naik bis dari Kutarjo lah tempat saya itu ke ini kan nggak ada yang akses kan harus diangkat-angkat itu. Nah kadang-kadang mereka nggak mau ngangkat saya gitu kan. Akhirnya mau nggak mau udahlah itu di situ ada angkutan udah dibayar mau ke tempat sini nggak gitu kan. Kalau misalkan mau berapa biayanya kayak gitu. Jadi nego di situ biasanya sih entah 100-an ribu gitu. Pak, kalau itu kan Bapak, saya tadi dengar Bapak ikut olahraga bowling nih Pak. Nah, menjaga kondisi biar selalu fit dan prima tuh gimana Pak? Kalau pagi kan berjemur ya. Iya pasti. Kalau berjemur itu. Kalau ini menggunakan kursi roda kan juga kan kalau bowling itu kan tangan ya. Iya, kekuatan tangan. Jalan-jalan pakai kursi roda muter-muter. Kalau saya kan kebetulan di sekitar rumah itu bisa bisa muter-muter walaupun Kayak ada taman gitu. Gitu kan. Jadi bisa olahraga di situ sebentar paling 15 menit atau 10 menit sampai 15 menit itu seperti itu. Berarti cukup untuk menjaga kondisi ya Pak ya. Iya, sama makanan bergizi tentunya kan. Itu. Pak, kalau kegiatan pekerjaan sehari-hari yang bisa menopang ekonomi, Bapak biasanya kerja di mana Pak? Di perhubungan. Perhubungan. Iya. Nah, Di perhubungan kebetulan di sana udah 3 tahun sih. 3 tahun nih. Berarti udah lama juga ya Pak ya? Iya. Pak, ini kan kita masjid ini ada kegiatan bagi-bagi baju lebaran gratis. Menurut Bapak sendiri gimana Pak nih? Kalau menurut saya Responnya? bagus sekali ya karena teman-teman ini kan teman-teman disabilitas kemarin waktu saya koordinasi sama mereka gitu kan mereka kan seneng banget karena 2 tahun ini setelah keluar dari panti kan mereka apa sendiri dan nggak dapat baju dalam arti baju juga mahal-mahal. Ini tadi saya ngambil baju kan saya bilang ke Mas Aldi ya. Karena saya kebetulan jam 9:30 ada disuruh ke kantor. Jadi saya ngambil ke ini apalagi ini di sini juga harganya lumayan mahal ya. Iya betul. Gitu. Ada yang 275. Itu kalau satu aja 275 kalau dua itu baru baju doang. baru dua. Nah, baru baju doang belum celananya. Belum. Nah, Itu kan makanya mereka itu seneng banget gitu kan. Berat ya, Pak, Iya, ya. guys. Iya, kalau untuk
untuk beli sendiri dengan uang mereka gitu kan agak berat. Saya sendiri yang bekerja aja Masih kurang. kurangnya karena biaya hidup kayak saya gini, kebutuhan tambahannya itu ada diapers itu setiap bulan lah kita harus beli. Kalau misalkan beli itu yang satu box itu 50 atau 49 lah paling murah. 40 sebaik itu isi 7. Itu 7. Kalau sehari ganti 2 dalam seminggu itu kalau misalkan kerja itu 5 hari kerja, kalau sehari 2 kali kan berarti kan harus ngabisin 10 ya, 10. Ya. Kalau 10 itu kalau satunya 49 taruhlah 50. Rata-rata sebulan itu bisa ngabisin 6 itu ya, 6 kotak gitu kan. Jadi dikali 300.000 baru buat beli itu doang. Udah, belum biaya makannya, belum biaya ini sehari-hari, belum transportasi yang mahal gitu kan. Nah, itu belum obat-obatan. Iya. Nah, itu yang agak ini. Makanya dengan ada kegiatan ini mereka kan seneng banget ya. Saya termasuk saya juga seneng juga. Pak, ini Gitu. Pak, kan kita kan sebagai manusia gitu, kita minta doanya dari bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan kita bisa istiqomah, bisa sehat, jadi insya Allah tahun depan bisa ngadain lagi. Minta doanya ya Pak ya. Iya, insya Allah ya. Saya juga berharap juga tadi sama teman-teman juga mudah-mudahan sih yang yang ngadain acara ini bisa selalu sehat, rezekinya banyak, selalu bisa memberikan keberkahan lagi buat masyarakat sekitarnya. Kita ini kan udah menjelang Lebaran nih, Jadi dari awal pertama kali puasa sampai sekarang gitu, itu kan ada sholat tarawih, ada sholat berjamaah, itu gimana itu Pak? Nah, ini yang sebenarnya saya masih kepikiran ya dari awal. Saya dulu memang saya lumpuh dari 2009. 2009 sebelum itu saya nggak pernah merasa masalah dengan masjid. Tetapi ketika saya menjadi lumpuh seperti ini, saya hampir ketika pergi-pergi itu atau ke suatu tempat itu kesulitan untuk mendapatkan masjid yang akses. Kayak saya lah di daerah di tempat tinggal saya itu ketika sholat Jumat itu selalu di luar masjid. Oh, di luar. Jadi nggak bisa masuk ke masjid. Kalau panas ya kepanasan, hujan kehujanan. Kalau gitu. hujan kehujanan. Kalau pas lagi kegerimisan. Makanya saya pengen banget sih kalau di setiap masjid di seluruh Indonesia itu bisa ada tempat yang memang benar-benar bisa akses untuk pengguna kursi roda. Walaupun mungkin nggak masuk ke dalam, kalau masuk ke dalam kan mungkin takut kotor atau apa. Tapi paling nggak ada disediakan space khusus yang itu digunakan untuk penyandang disabilitas, terutama pengguna kursi roda. Bisa masuknya, bisa aksesnya ke dalamnya, tempat akses wudhunya, dan itu sebenarnya aturan-aturan itu kalau misalkan gimana sih aturan ini, bagaimana sih cara tempat wudhu yang akses untuk disabilitas itu ada pemerintah udah mengatur. Kalau saya boleh sebutkan di aturan PUPR nomor 14 tahun 2017. Itu nanti teman-teman kalau yang menyaksikan ini bisa lihat di aturan tersebut di PUPR nomor 14 tahun 2017. Di situ bagaimana bangunan yang akses, tempat wudhu yang akses, kamar mandi yang akses, itu di situ ada semua. Gitu. Iya. Jadi itu adalah salah satu harapan para disabilitas ya Pak ya? Iya, betul sekali ya. Jadi kita ikut sholat berjamaah, beribadah secara nyaman ya Pak ya. Mudah-mudahan aspirasi dari para disabilitas bisa didengar, bisa dicontoh, atau bisa dilaksanakan oleh semua masjid ya Pak ya? Amin. Ya itu yang saya ini. Jadi kadang-kadang disabilitas juga di luar nggak tahu imamnya yang seperti apa, ininya seperti apa, cuma dengar suaranya aja nggak ngerti gitu kan. Seperti itu. Kalau udah akses kan kita bisa menikmati, kita bisa beribadah bareng-bareng gitu kan. Itu yang harapan saya seperti itu. Pak, gimana Pak acara ini Pak? Iya, saya merasa senang sekali ya. Harapan saya itu dengan adanya acara ini bisa dicontoh oleh masjid-masjid yang lain, terutama untuk yang akses, karena ini juga Masjid Fathahillah itu ada di bagian depan itu udah lumayan, ya di atas itu udah lumayan akses. Walaupun mungkin ke dalam belum begitu ya kalau misalnya, tapi kita bisa di depannya udah di terasnya juga udah lumayan, ada tempat-tempat teduhnya juga. Saya berharap juga nanti ke depannya juga bisa diperbaiki lagi. Ya, terima kasih. Pak, ini dari disabilitas apa ya namanya Pak? Oh ya, kalau ini
ini kan kalau untuk yang saya tadi bawa itu komunitas disabilitas Daksa. Kalau untuk ada dari komunitas Pertuni ya, Persatuan Tunanetra Indonesia gitu. Berarti banyak juga ya Pak? Lumayan banyak. Kalau di Indonesia itu sebenarnya disabilitas itu mencapai 20 juta ya, 20 juta orang. Tetapi karena mereka itu kurang, maksudnya jarang keluar, karena keluar mau bagaimana, sedangkan infrastruktur aksesibilitas itu ini kesulitan. Dulu saya pas waktu 3 tahun pertama di kampung di Kebumen itu hampir nggak bisa keluar, nggak kemana-mana, karena mau kemana ngeluarin uang, dan uangnya itu nggak cuma 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, itu paling nggak udah ratusan ribu. Bahkan sekali jalan, sekali itu baru jalannya, belum buat beli barang yang kita butuhkan, beli obat misalkan, seperti itu yang memberatkan buat kami itu seperti itu. Ya Pak, mudah-mudahan kita doakan disabilitas ini tetap sehat, tetap eksis selalu, dan memberi masukan-masukan kepada masjid-masjid, terutama masjid sini ya Pak ya. Doain kita, mudah-mudahan kita bisa eksis, terus bisa bikin kegiatan ini tiap tahun. Pesan buat DKM Masjid Jami. Titip Mereka ini kan sering pada jualan, Iya. tapi susah diamperin pembeli. Oh, Nah, gitu. akhirnya mereka karena hanya duduk aja, akhirnya Online. belajarnya komputer, Online. jualannya online. Online. Makanya nih ketemu DKM Masjid, titip dong bisa kenal sama Daun Tanah Abang. Tuh, untuk Biar bisa jualan di online buat ibadah, meningkatkan ibadah Oh, sama benar. disabilitas. Jadi Punya harapan. jadi Titip mas pesan buat DKM. Iya, jadi sebenarnya teman-teman disabilitas menggunakan kursi roda itu aksesnya paling susah ya. Di samping dengan terbatas banget. Kita hampir nggak punya pilihan. Kalau misalkan teman tuli, teman tunanetra itu naik mobil, naik itu masih bisa murah. Dalam arti nggak terlalu ribet bawain kursi roda. Tetapi kalau pengguna kursi roda itu motornya aja udah beda gitu kan. Rodanya harus 3, dan ketika saya membeli motor itu taruhlah pas waktu saya beli itu 10 juta, itu untuk membuat sespanya aja udah 6 juta. Jadi udah ada tambahan sendiri, dirombak sendiri. Nah itu. Nah, dengan adanya ini saya harap kalau bisa menghubungkan ya, DKM ini bisa menghubungkan dengan komunitas, dengan pedagang, supaya kami juga bisa berjualan online. Kami ngambil barangnya dari sini, itu kita jual secara online. Oh iya. Mudah-mudahan pesan dari Mas Catur tersampaikan. Terus orang-orang yang yang dagang di sini bisa membantu Mas Catur dalam kegiatan nyari rezeki ya Mas ya. Ya, amin. Ya nggak cuman saya sih, sebenarnya sama teman-teman disabilitas, karena kemarin saya bilang ke teman-teman disabilitas yang pengguna kursi roda gitu, gimana kalau kita nanti minta supaya kita ngambil barang di sana terus kita jual, mudah-mudahan sih bisa ini ya. Kalau selama ini kan kita nggak tahu nih nggak mau ngambil barangnya di mana, ininya apa gitu kan, mungkin bisa dikerjasamakan di situ gitu kan. Dan mereka ternyata ya udah nanti bisa bisa sampaikan itu ke Kerjasama gitu. sama panitianya gitu. Ya, mudah-mudahan pesannya tersampaikan, kita bisa membantu, dan kaum disabilitas bisa survive menjalani hidup. Oke, terima kasih Mas Catur atas waktunya. Kita banyak ganggu. Nanti silakan bisa dilihat-lihat bajunya yang mau dipilih. Boleh dilihat, boleh diambil, boleh buat lebaran. Nanti selamat lebaran. Salam buat keluarga di kampung ya Mas ya. Yuk, terima kasih. Salam Ari. Mas Argi. Ya, terima kasih. Salam buat keluarga di kampung. Saya atas nama teman-teman disabilitas pengguna kursi roda dan tunanetra, ulangi ya. Ya, saya atas nama teman-teman disabilitas yang hadir di sini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ya. Iya. Salam namanya Ustadz Catur. Ustadz Catur udah pakai peci. Aduh. Terima kasih banyak Pak. Ya. Syukron jazilan. Mudah-mudahan dari media ini bisa meledak, terus jadi ada bantuan-bantuan yang lebih lagi gitu. Soalnya kayak gini-gini harus dibantu Pak. Pak, kemarin tuh cerita sama Ustadz Aldi kan,
kan teman-teman tuh misalnya ada yang kesulitan pulang kampung, Iya. apalagi pandemi 2 tahun. Dek, maaf. Nah, Siap.